Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang aplikasi integral. Aplikasi integral yang kita bahas adalah tentang bagaimana menghitung volume, khususnya dengan cara lempengan, dengan metode lempengan, metode cakram, dan metode cincin. Sedikit review ya, bahwa ada beberapa aplikasi integral, yaitu untuk menghitung luas bidang datar, kemudian menghitung volume benda pejal ya, diantaranya lempengan, cakram, dan cincin. Kemudian juga ada volume benda putar dengan melihat kulit silindernya ya. Kemudian ada menghitung untuk panjang kurva bidang, digunakan untuk kerja dan gaya fluida, momen dan pusat massa, dan peluang dan variabel acak. Ya, silahkan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Yang akan kita pelajari di materi ini adalah menghitung volume benda pejal dengan 3 metode tadi, ada dengan lempengan, cakram, cincin, disertai dengan nanti contoh soalnya. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu menghitung volume benda pejal yang lempengan. Volume benda pejal dengan lempengan yaitu kalau kita lihat bahwa volume diperoleh dari menggerakkan suatu daerah rata alas sejauh H. Ya, jadi kalau kita punya luas daerah A ini yang di bawah alasnya, kemudian kita jalankan ke atas atau sejauh H dengan tegak lurus pada daerah alas tersebut ya. Jadi seperti kita menyusun buku ya, tersusun secara rapi sampai dengan ketinggian tertentu ya. Ataupun kita punya bangun persegi ya, kita susun kemudian dengan ketinggian sampai H. Bahwa ternyata itu kita bisa menghitung volumenya, yaitu luas alas kali tinggi ya, sebagaimana rumus dari balok dan kubus ya. Luas alas kali tinggi, ya, jadi kalau di sini adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kalau luas alasnya panjang kali lebar, sedangkan di sini sisi kali sisi dikali dengan H, atau sisi kali sisi kali sisi, atau sisi pangkat 3. Kemudian jika batas partisi mendekati 0, artinya kita coba potong-potong ini, kita iris-iris ya menjadi lempengan tipis seperti ini. Ini bisa kita mencari volume dengan cara yang tadi ya, mencari luas alas kali tingginya. Maka ini kalau kita potong-potong, ini kita bisa membuat batasan ya, dari batas bawah sampai atasnya. Jadi ini dengan luas AX ya, jadi luas lempengannya itu adalah AX atau areanya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa dia memiliki batas ya, batas nilai terbawah sampai dengan nilai teratasnya. Sehingga kalau kita nyatakan dalam bentuk integral, kita bisa nyatakan bahwa ini integral dari nilai batas A sampai dengan batas B ya, dengan mengintegralkan dari luasnya ini, luas lempengannya ya, atau luas irisannya terhadap dx. Nah, kita lihat berikutnya bagaimana mengerjakan metode lempengan ya. Ada 4 tahap. Yang pertama kita sketsa gambar terlebih dahulu. Kemudian kita menghitung persamaan luas atau mencari persamaan luas dari AX-nya ya, atau alasnya tadi, atau areanya, atau lempengannya, atau irisannya ya. Kemudian yang ketiga kita tentukan batas-batasnya dari batas bawahnya sampai batas atasnya. Kemudian yang keempat kita menghitung hasil integrasinya menggunakan persamaan yang tadi ya. Jadi volume sama dengan integral AX dx ya, dari A sampai dengan B. Untuk lebih pahamnya kita akan melihat contoh soalnya ya. Diketahui sebuah piramida memiliki tinggi 3 meter ya, dan memiliki dasar berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 meter ya. Jadi tingginya 3 meter, alasnya ini adalah persegi dengan panjang 3 meter 3 meter. Oke, sekarang kita diminta hitung volumenya. Bagaimana cara hitung volumenya? Dengan menggunakan integral.
Maka kita bisa menghitung solusinya. Yang pertama tadi itu adalah kita sketsa, kita buat gambarnya terlebih dahulu dengan ketentuan bahwa panjang atau panjang sisi-sisinya itu adalah 3 meter, 3 meter, 3 meter, kemudian tingginya juga 3 meter ya. Sudah kita gambar, sehingga yang kedua adalah kita mencari persamaan luas alasnya. Itu sama, karena dia persegi maka tinggal kita nyatakan dalam bentuk X kali X atau sisi kali sisi sama dengan X kuadrat. Kemudian yang ketiga kita nyatakan batasnya ya. Tingginya dari bawah ini alas ini kita anggap dengan 0 dan tingginya adalah 3 meter. Maka X-nya mulai dari 0 sampai dengan 3. Kemudian yang keempat kita masukkan ke dalam persamaannya ya. Volume sama dengan integral dari A ke B AX dx. Sehingga volume kita bisa hitung jadi integral X kuadrat dx ya dari 0 sampai 3. Kita hitung integral dari X kuadrat adalah X pangkat 3 per 3. Di atasnya dari 0 sampai 3 kita masukkan. 3 pangkat 3 ini adalah 27 dibagi dengan 3 sama dengan 9. Ya, cukup mudah kan untuk menghitung volume dari metode ya, menggunakan metode irisan atau lempengan ya. Jadi mencari luasan satu lempengan tadi atau irisan tadi, kemudian diintegralkan terhadap pergeserannya ya. Berikutnya kita masuk ke metode yang kedua, yaitu volume benda pejal menggunakan metode cakram. Volume benda pejal dengan metode cakram itu apabila sebuah daerah rata atau datar yang terletak seluruhnya pada suatu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya, kemudian diputar dan mengelilingi garis tersebut, daerah tersebut akan membentuk sebuah benda putar ya. Jadi kalau diputar ya, jadi ada lempengan ya, itu diputar maka perputaran dia itu akan ya, daerah yang dia lewati atau daerah perputaran yang dia lewati itu kalau kita lihat itu sebenarnya akan membentuk benda putar ya. Di mana garisnya ini disebut sebagai garis sumbu benda putar ya. Ini akan diputar. Jadi diputar maka akan membentuk sebuah volume. Begitu pula dengan misalkan kalau ada segitiga kita putar akan menghasilkan bentuk kerucut ya. Ya, akan diputar. Sehingga kalau kita mereview sejenak bagaimana cara mencari volume silinder, maka kalau kita punya bangun silinder dengan R atau jari-jarinya ya, kita ketahui jari-jarinya, kemudian 2 kali jari-jari itu adalah sama juga dengan diameter, kemudian memiliki tinggi T, maka kalau kita sudah mempunyai jari-jari dan tinggi, maka kita bisa menghitung volume silinder. Di mana volume silinder itu adalah VR kuadrat kali T ya, atau VR ya, R kuadrat dikali tingginya ya. Nah, sehingga inilah yang kita bisa kembangkan untuk mencari volume benda pejal dengan metode cakram ya. Di mana kita punya misalkan persamaan kurva yaitu Y sama dengan akar X ya. Dengan batas sampai 4 misalkan, maka kita bisa mengambil delta X ya. Misalkan satu bagian ini kalau kita gambar dalam bentuk 3 dimensi, misalkan kita ambil satu bagian ini, maka ketika ini diputar misalkan atau digerakkan, maka akan menghasilkan, nah ini, jadi ini diputar akan menghasilkan gambar seperti ini ya. Dari lempengan tadi, dari bagian yang kita ambil ini atau delta X ini, kemudian kita putar akan menghasilkan lempengan seperti cakram. Sehingga kita bisa mencari delta V ini, yang ini, atau delta X-nya ini, itu sama dengan V, yaitu Vx kuadrat. Sehingga kalau kita tadi mereview sedikit tadi tentang volume silinder, maka kita bisa lihat bahwa ada hubungan ya, di mana
V dikali persamaannya ya, akar X tadi dikuadratkan dikali dengan delta X, itu kita bisa dekati dengan rumus volume silinder yaitu V R kuadrat kali T. Sehingga kita bisa nyatakan bahwa untuk mencari volume dengan cara memutar atau metode cakram, itu kita bisa membuat dalam bentuk integral V dikali radius kuadrat dikali dx, atau integral dari V R X kuadrat dx ya. Jadi dengan cara mengalihkan dengan jari-jarinya dikuadratkan ya, kemudian diintegralkan ya terhadap dx. Kita lihat tahapan-tahapan mengerjakan metode cakram. Yang pertama, sketsa gambar dan tentukan batas-batasnya. Kemudian yang kedua, identifikasi persamaan jari-jarinya untuk mencari persamaan jari-jari Rx-nya. Kemudian kalikan persamaan jari-jari Rx dengan V. Kemudian hitung hasil integrasinya dengan menggunakan persamaan integral V Rx kuadrat dx. Kita lihat contoh soal ya. Tentukan volume benda putar yang dibentuk oleh R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X. Kemudian dibatasi juga dengan sumbu X dan garis X sama dengan 4. Apabila R diputar mengelilingi sumbu X, jadi persamaan kurva tadi ya, gambar kurva yang bidang tadi, kemudian akan diputar mengelilingi sumbu X. Kita cari solusinya. Yang pertama tadi adalah membuat sketsa gambarnya. Kita gambar dengan batas X sama dengan 4, kemudian sumbu X, kemudian Y sama dengan akar X ya, kurvanya ini. Setelah kita gambar, ini akan diputar ya, diputar 360 derajat, kemudian akan menghasilkan bentuk seperti ini ya, diputar, sehingga kita bisa masuk ke tahap yang kedua adalah mencari persamaan jari-jarinya, di mana persamaan jari-jarinya tentu sama dengan persamaan kurva itu sendiri ya, yaitu sama dengan akar X. Kemudian yang ketiga adalah mencari delta V-nya, di mana delta V-nya itu dengan cara mengalihkan antara V dengan jari-jarinya atau persamaan jari-jarinya, jadi V dikali akar X. Kemudian tahap yang keempat adalah memasukkan ke dalam persamaan integral ya. Integral menghitung volume, maka kita masukkan V dikali Rx kuadrat dx, maka volume sama dengan V-nya kita bisa bawa ke depan, integral dari 0 sampai 4, akar X itu kalau dikuadratkan menjadi X. Ya. Dikuadratkan ya, akar X jadi X, sehingga kita integralkan akan menghasilkan X kuadrat per 2 dengan batas dari 0 sampai dengan 4. Kemudian kita hitung hasilnya adalah, karena 0, jadi pas hasilnya 0, maka tinggal 4 kuadrat dibagi 2 dikali V. Ini sama dengan 8pi, atau juga sama dengan 25,13. Ya, demikian untuk bahas soal metode cakram ya, dengan 4 tahapan ini ya untuk mengerjakannya ya, menggambar ke jari-jarinya, kemudian kita kalikan dengan V, kemudian kita hitung nilai integrasinya. Berikutnya kita masuk ke, sebelum kita masuk ke metode ketiga, kita lihat seperti apa sih tampilan 3 dimensinya ya. Jadi kita bisa lihat tampilan 3 dimensi dari kurva ini ya. Jadi terhadap sumbu X, Y, dan Z. Selanjutnya kita masuk ke metode ketiga, yaitu volume benda pejal dengan cara metode cincin. Ya. Nah, kalau kita perhatikan misalkan ada lempengan ya, tapi lempengan ini memiliki lubang di tengahnya ya, dan memiliki delta H ya, tinggi. Jadi ada 2 jari-jari, di mana ada jari-jari dalam dan ada jari-jari luar ya terhadap titik pusatnya. Atau benda yang lain misalkan seperti donat ya. Kalau donat ya, tapi donat ada kelengkungan. Kalau yang ini jadi ini
rata permukaannya, maka dia memiliki jari-jari dalam R1, ya jari-jari bolongnya ini. Kemudian dia memiliki jari-jari R2, ya, yang lebih luar, dan tinggian H. Maka volumenya bagaimana? Kita bisa menghitung volume sama dengan luas alas, ya, dikali dengan H-nya. Sehingga bagaimana cara mencarinya? Tentu karena berkurang volumenya karena ada bolongnya ini, maka kita harus mengurangkan, ya. Jari-jari terluar dikurangi jari-jari terdalam, baru kita kalikan dengan tingginya. Ya, karena ini harus dikurangkan dengan ini. Tentu dengan cara mengurangkan panjang jari-jarinya. Sehingga kalau kita mengerjakan menggunakan metode cincin, ada 4 tahap juga. Yang pertama sketsa gambar, kemudian yang kedua tentukan batas-batasnya, yang ketiga tentukan persamaan jari-jari luar R2 dan jari-jari dalam R1-nya. Kemudian hitung hasil integrasinya menggunakan persamaan ini, ya, integral V R2 dikuadratkan dikurangi R1 kuadrat. Jadi ini juga pengembangan dari rumus sebelumnya yang putar, ya, atau cakram. Cuman karena jari-jarinya ini ada yang berkurang karena ada bolong di tengahnya atau berbentuk cincin, maka jari-jarinya juga harus dikurangkan. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Misalkan, ya, diminta menghitung volume benda putar yang dibentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X. Daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X. Ya, ini karena bentuknya Y kuadrat, maka nanti kita nyatakan dalam bentuk Y sama dengan akar 8X. Untuk mempermudah pengerjaan, karena ini juga Y sama dengan, maka di sini juga ada dirubah nantinya dalam bentuk Y sama dengan akar 8X. Oke, tahap yang pertama tadi kita adalah menggambar, ya. Kita coba gambar. Nah, yang merah dan ada yang biru. Nah, yang merah ini adalah persamaan dari parabola, ya. Y sama dengan X kuadrat. Kemudian yang biru ini adalah Y sama dengan akar 8X. Yaitu tahap yang pertama. Kemudian yang kedua kita cari batas-batasnya. Perpotongan dari Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X ini kita bisa cari, ya. Sudah kita bahas pada pertemuan video sebelumnya. Jadi ketemu titik potong di 0,0 dan di 2,4. Ya. Setelah kita temukan batasnya, maka selanjutnya adalah, ya, kita tentukan yang manakah sebagai jari-jari dalam dan jari-jari luar, ya. Dengan batas-batasnya tadi 0,0 dan 2,4. Maka tentu siapa yang berada di atas. Kita lihat di sini kurva yang berwarna biru. Kurva yang berwarna biru dan ada kurva berwarna merah. Nah, yang akan menjadi di atas adalah kurva yang berwarna biru, ya. Karena kalau kita lihat ini, ya, dia jari-jarinya ada di atas, maka dia yang di atas. Dan jari-jari dalam yang kecil yang merah itu adalah X kuadrat. Setelah itu baru kita hitung hasil integrasinya, maka volumenya adalah delta V-nya adalah V dikali R kuadrat dikurangi R1 kuadrat. Kita masukkan R2 dan R1-nya. V sama dengan, karena R kuadrat maka akar 8X menjadi 8X dan X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4. Kita hitung integrasinya, integral, ya, dari 0 sampai dengan 2, 8X min X pangkat 4. Ya, jari-jari terluar dikurangi jari-jari dalam atau R2 dikurangi R1. Maka kita bisa menemukan hasil integrasinya, yaitu 8x kuadrat per 2 dikurangi x pangkat 5 per 5 dengan batas 0 sampai dengan 2. Maka kita bisa peroleh hasilnya adalah 48 per 5 V. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 30,16. Ya, begitu tahapnya, ya. Untuk lempengan, kemudian cakram dan cincin, ya. Cakram dengan cincin hampir serupa, cuma bedanya karena ada bolongnya maka dikurangi jari-jarinya, ya. Jari-jari terluar dikurangi jari-jari terdalam. Demikian referensi yang saya ambil untuk contoh soal-soalnya. Kemudian sampai jumpa lagi. Silakan like, komen, dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.